Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Seorang bayi di Sukabumi tewas usai mendapat obat imunisasi. Diduga bayi menjadi korban malpraktik. Rayakan Idul Adha, para santri sebuah pondok pesantren di Kota Sukabumi menggelar festival hewan kurban. Pantai Pangandaran ramai pengunjung pada libur Idul Adha, tingkat hunian hotel pun ikut meningkat. Seorang bayi diduga menjadi korban malpraktik salah satu puskesmas di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Sang bayi meninggal dunia setelah mendapat 4 macam jenis obat imunisasi. Muhammad Kenzi Arifin, anak dari pasangan Ihsanur Arifin dan Deara Wulandari, diduga menjadi korban malapraktik dari salah satu puskesmas di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kondisi kulit bayi tiba-tiba membiru dan pucat usai diimunisasi. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, membuat bayi dibawa ke rumah sakit Ashifa, hingga akhirnya sang bayi dinyatakan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Kenzi diimunisasi dengan mendapat 2 kali suntikan dan 2 cairan yang diteteskan ke dalam mulut. Setelah 6 jam, kondisi Kenzi memburuk. Padahal sebelum diimunisasi, kondisi kesehatannya dinyatakan baik. Pas hari Selasa itu saya datanglah ke puskesmas sesuai janji sama bidannya. Anak tuh dalam keadaan sehat, ya saya bawa dalam keadaan sehat. Sebelum ada penyuntikan, dicek dulu suhu tubuh si anak tuh, dikatakanlah normal kata bidannya. Ini cenang ketinggalan ya banyak gitu ya, BCG, DPT sama yang ditetes ke mulut 2 macam. Tapi tidak ada tawaran dulu, misalnya ini mau disekaligusin atau tidak, kata bidan gitu. Nggak ada tawaran ke saya kayak gitu. Ya udah we si bidan teh nyuruh asistennya mungkin atau temannya buat menyuntik si anak tersebut. Keluarga menduga ada kelalaian dari tim medis puskesmas saat memberikan obat imunisasi, baik dari dosis maupun jenis obat. Hingga saat ini pihak keluarga belum mendapat jawaban pasti penyebab meninggalnya Kenzi. Pihak keluarga sudah melapor ke aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan malpraktik ini. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seekor sapi yang hendak disembelih lepas dan kabur ke permukiman warga di Kabupaten Kuningan. Sebelum akhirnya tertangkap, sapi sempat menyeruduk petugas pemadam kebakaran. Warga desa Dukuh Dalam, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan berhamburan saat seekor sapi mengamuk. Sapi yang terlepas berlarian di area permukiman hingga mengejar warga. Sapi kabur ke jalan hingga ke area persawahan yang jaraknya cukup jauh di Desa Susukan, Kecamatan Cipicung. Beberapa warga berusaha mengejar dan menangkap sapi, namun karena sulit mereka akhirnya meminta bantuan kepada pemadam kebakaran. Salah satu anggota damkar diseruduk sapi hingga luka ringan. Sapi yang mengamuk ini rupanya sapi kurban. Saat sapi hendak disembelih, tali pengikatnya lepas dan hewan ini kabur. Setelah 3 jam, sapi berhasil ditangkap dan diikat di pohon kelapa. Ketika mau disembelih, talinya itu putus. Talinya putus sehingga kabur. Ketika kabur, banyak warga mungkin karena stres atau gimana hewan tersebut jadi liar dan beringas gitu. Jadi lari kemana-mana dan dikejar selama 3 jam itu baru bisa tertangkap oleh anggota kami. Sapi jenis limosin ini akhirnya dipulangkan ke desa asal untuk disembelih. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Beralih ke informasi lain, kawasan Pantai Pangandaran masih menjadi primadona untuk warga berlibur bersama keluarga di Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini ikut meningkatkan hunian hotel di sekitar Pantai Pangandaran. Seperti biasa, Pantai Pangandaran selalu ramai pengunjung pada akhir pekan.
Apalagi libur akhir pekan kali ini lebih panjang karena bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Setelah merayakan Idul Adha, sebagian warga berlibur bersama keluarga menikmati suasana pantai Pangandaran. Wisatawan juga datang dari luar kota seperti dari Bandung dan Jakarta. Pantai ini memang diminati warga karena keindahan pantai dan pasirnya. Dari Bandung. Datang ke Pangandaran ini dalam rangka apa nih, Kang? Liburan aja, long weekend. Liburan. Kebetulan. Sama siapa aja? Sama keluarga. Sama keluarga, Iya. sambil main sama anak juga ya? Iya, Kenapa nih milih liburan ke pantai Pangandaran? soalnya di Bandung nggak ada laut. Nggak ada laut. Refreshing gitu ya? Libur Idul Adha menjadi berkah bagi pengelola hotel di sekitar Pangandaran. Tingkat hunian meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Ada peningkatan kurang lebih 3 kali lipat. Mungkin mudah-mudahan ke hari setelah ini akan bertambah lagi. Apa yang mendominasi bisa tahu? Kayak roda 2 atau Roda 4 kebanyakan. Tingkat hunian hotel pada libur Idul Adha tahun ini mencapai 90%. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Informasi berikut ini masih dari Pantai Pangandaran. Kami akan ajak Anda kenalan dengan kelompok peselancar perempuan sambil melihat cara berselancar. Ketika banyak orang menghindari pantai dengan ombak besar dan tinggi, nah, ombak tinggi justru jadi incaran para pemain olahraga selancar. Ya, ombak justru jadi sarana memainkan papan-papan selancar ini. Pantai Batu Karas di Kabupaten Pangandaran jadi salah satu tempat pemburu ombak. Pantainya yang landai dengan air laut yang biru memikat untuk segera berenang menikmati air yang segar. Tak hanya para warga lokal, pecinta olahraga selancar dari berbagai daerah pun tertarik menikmati ombak dan pemandangan indahnya kawasan ini. Nah, termasuk komunitas para perempuan ini, Batu Karas Surfer Girl. Komunitas pecinta olahraga selancar yang anggotanya adalah para perempuan sekitar kawasan Pantai Batu Karas Pangandaran. Kalau saya masih baru, saya baru dari tahun 2018. Kalau saya ngerasa di air, ketika di air tuh nggak ada beban gitu ya, happy lah pokoknya. Batu Karas Surfer Girls ini kan bagian dari Batu Karas Surf Club. Kalau Batu Karas Surf Clubnya ini udah dari tahun 97, tapi waktu itu member ceweknya cuma ada 2 orang doang, Tei sama Reni. Nah, kalau cewek-cewek ini baru dibentuk sub divisinya gitu baru tahun 2019. Kalau yang sekarang itu dari ada yang paling kecil 9 tahun, Taruni umur 9 tahun, sampai yang paling tua 31 tahun. Ibu anak 32 tahun. Ibu anak. Sebenarnya nggak ada partikular hambatan spesifik ya, asal kamu sering, kamu rajin ya udah bisa gitu. Tapi kalau hambatan sendiri mungkin ada karang yang harus kita hati-hati, dan arus gitu ya, dari laut, dari alam sendiri kayak arusnya kita harus hati-hati. Makanya itu baca ombak tuh salah satunya baca situasi juga, di bawahnya gimana, arus gimana, kayak gitu. Hanya Fanya, Iis yang seorang atlet peselancar 15 tahun lebih merasakan kebahagiaannya ketika berada di tengah ombak dan menularkan kebahagiaan itu dengan mengajari sang anak untuk terjun di dunia olahraga selancar. Aku mulai surfing dari mulai umur 15 tahun, keluar SMP, baru aku nyoba-nyoba buat surfing ya. Kayak iseng-iseng, awalnya iseng-iseng aja, pinjam board punya temen gitu kan. Dan yang akhirnya aku, setelah mencoba itu ternyata ketagihan dan mau lagi, ternyata seru gitu. Ya karena saya suka, cinta sama surfing gitu kan. Jadi ya udah saya tekunin apa yang saya suka, dan alhamdulillah ya bisa menghasilkan juga kan ya. Ya alhamdulillah juga anak kan ternyata bisa suka juga sama surfing ya, tapi saya tidak terlalu menentukan juga buat anak. Anak mulai belajar surfing itu dari umur 6 tahun. Mulai hampir setiap hari, mungkin kadang 1 hari 2 kali anak saya udah mulai surfing kayak gitu. Udah ketagihan juga, sama kayak ibunya. Banyak temen dari luar negeri gitu. Bisa berenang terus gitu. Aku pernah ikut lomba kayak gitu. Itu seneng banget.
Pernah juara juga, dapat hadiah yang serunya. Komunitas Batu Kara Surfer Girl ini juga pernah mengadakan acara berselancar yang seru dengan memakai pakaian kebaya. Nah, acara ini juga untuk menunjukkan kebanggaan mereka sebagai peselancar perempuan. Inspirasi dari cewek dan kita cewek-cewek juga pingin merayakan sesuatu yang bareng. Nah, dari situ tuh akhirnya kita seru-seruan bareng surfing pakai kebaya. Kan ribet ya, tapi seru aja kayak di air bisa cewek-cewek bareng semua. Terus dari situ makin banyak yang tertarik, akhirnya makin banyak yang ngumpul gitu. Makin banyak yang mau nyobain surfing dan makin rame kayak gitu. Saya bangga dengan komunitas gitu. Karena sekarang udah bisa banyak dan cewek-cewek semua gitu ya, dimana yang notabene dulu tuh cewek-cewek dianggap ih kenapa sih cewek surfing gitu, ih kulitnya hitam loh, ih kena matahari, padahal kayak lo kita tuh lahir di negara maritim gitu yang 70%-nya laut, jadi harusnya normal kalau kita surfing gitu dan kulitnya hitam tuh gitu. Jadi yang saya banggakan adalah cewek-cewek ini mereka pada bisa enjoy, pada suka surfing dan passionate about it gitu untuk bisa ada di air. Pokoknya lakukan apa yang membuat kamu senang, jangan takut hitam. Hitam itu keren, hitam itu cantik, manis. Jadi gimana? Tertarik juga nggak untuk belajar berselancar? Aprin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.